dan dua teman saya yaitu Wahyusri Subaini dan Eduardo Sembiring. Di sini kami akan menjelaskan penyakit amebiasis. Apa sih penyakit amebiasis itu? Bagaimana sih cara pencegahannya? Mari kita kenali penyakit amebiasis yuk. Amebiasis adalah infeksi parasit Entamoeba histolytica atau E. histolytica di usus yang termasuk dalam kelas Rhizopoda jenis parasit golongan protozoa. Amebiasis sering terjadi di negara-negara tropis dan negara berkembang yang memiliki sistem sanitasi yang buruk termasuk Indonesia. Rhizopoda merupakan protozoa yang mempunyai alat gerak berupa kaki semu atau pseudopia. Bentuknya tidak tetap atau selalu berubah-ubah. Contoh anggota Rhizopoda yaitu amoeba yang bisa hidup di air tawar, air asin, tanah yang lembab, serta juga beberapa jenis hidup ialah sebagai parasit pada hewan serta juga manusia. Rhizopoda contohnya amoeba ini berkembang biak dengan secara aseksual atau vegetatif, yakni dengan pembelahan biner. Pembelahan tersebut dimulai dari membelahnya inti sel itu menjadi dua, kemudian diikuti oleh pembelahan sitoplasma. Pembelahan inti ini akan menimbulkan lekukan yang sangat dalam, kemudian lama-lama akan putus sehingga dari situ terjadilah dua sel anak. Kedua sel anak tersebut kemudian akan mengalami pembelahan binir lagi sehingga setelah hal tersebut menjadi 4, 8, 16 sel serta seterusnya. Entamoeba ini merupakan suatu amoeba yang hidup di dalam sebuah organisme hewan atau juga manusia, dan juga biasanya sifat menimbulkan penyakit terhadap organisme inang yang ditinggalinya. Penyebab penyakit amebiasis. Yang pertama yaitu dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi histolytica. Yang kedua, bersentuhan dengan tanah, air, pupuk atau tinja yang telah terkontaminasi histolytica. Yang ketiga yaitu bersentuhan dengan benda yang terkontaminasi histolytica, termasuk dudukan di toilet. Yang terakhir yaitu melakukan seks anal dengan penderita amebiasis. Ciri-ciri penyakit amebiasis. Gejalanya akan muncul dalam 7-28 hari setelah terinfeksi parasit, yaitu akan mengalami gejala seperti diare, kram perut, buang angin berlebihan, serta akan menjadi sangat lelah. Jika dibiarkan, parasit tersebut dapat menembus dinding usus dan menyebabkan luka. Parasit tersebut juga bisa menyebar ke organ hati melalui pembuluh darah dan akan menyebabkan abses hati atau kumpulan nanah. Jika kondisinya sudah sangat parah, maka penderita biasanya akan merasakan beberapa gejala, seperti nyeri perut bagian atas yang parah, disentri atau diare dengan tinja yang bercampur lendir dan darah, demam tinggi, muntah-muntah, perut bengkak, dan sakit kuning. Dalam siklus hidup Entamoeba histolytica memiliki stadium yang berbentuk trofozoid, prakista, kista, metakista. Trofozoid merupakan stadium infeksi yang akan masuk ke dalam usus dan melakukan pembelahan aseksual dan kemudian masuk ke dalam mukosa usus besar. Di dalam dinding usus besar, trofozoid terbawa aliran darah menuju ke hati, paru-paru, otak, dan organ lain. Trofozoid dalam saluran pencernaan melakukan pemadatan dan berubah bentuk menjadi metakista. Selama dalam saluran pencernaan, dalam suasana asam tidak terjadi perkembangan. Namun dalam pH basa atau netral, kista menjadi aktif, berkembang menjadi 4 stadium trofozoid, metakistik, dan selanjutnya menjadi trofozoid di dalam usus besar. Stadium kista sangat tahan terhadap kondisi lingkungan yang buruk dan tetap bertahan di tanah selama 8 hari pada suhu
28 sampai 34 derajat Celcius, 40 hari pada suhu 2 sampai 6 derajat Celcius, dan akan bertahan sampai 60 hari pada suhu 0 derajat Celcius. Kista sangat tahan terhadap bahan kimia tertentu, namun dapat dihancurkan dalam asam asetat 5-10% dan iodin 200 ppm. Sedangkan dalam air dapat bertahan sampai 1 bulan dan dalam tinja kering sampai 12 hari. Bagaimana cara masuknya penyakit infeksi ini, yaitu infeksi parasit ini terjadi saat larva E. histolytica masuk ke dalam tubuh manusia lewat makanan atau minuman yang terkontaminasi. Parasit ini juga dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui kulit saat seseorang bersentuhan dengan tinja yang terkontaminasi oleh parasit. Pengobatan amebiasis bertujuan untuk membunuh parasit, mengurangi resiko penyebaran parasit ke bagian tubuh yang lain, serta mengatasi keluhan dan gejala. Pengobatan untuk amebiasis ini meliputi yang pertama pemberian obat-obatan, seperti obat antibiotik yang digunakan untuk membunuh parasit di dalam tubuh, serta diberikan bersama antiparasit. Obat antimual yang diberikan untuk meredakan mual yang sering terjadi pada penderita amebiasis. Lalu penggantian cairan tubuh, disarankan untuk mengkonsumsi banyak air putih dan oralit untuk mengganti cairan yang hilang akibat diare. Jika kondisi dehidrasi yang dialami cukup parah, maka pasien perlu mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dan yang terakhir yaitu operasi. Jika amebiasis menimbulkan perforasi usus atau kolitis parah, dokter akan melakukan operasi untuk mengangkat usus yang bermasalah. Selain itu, operasi juga dilakukan untuk mengatasi abses. Amebiasis bisa dicegah dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu terapkan kebiasaan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lakukan terutama setelah buang air kecil atau buang air besar, sebelum dan sesudah makan atau mengolah makanan, serta sesudah mengganti popok bayi. Cuci sayur atau buah sampai bersih dan kupas sebelum dikonsumsi. Cuci peralatan masak sampai bersih sebelum digunakan. Rebus air hingga mendidih sebelum diminum. Konsumsi susu dan produk susu yang sudah melalui proses pasteurisasi. Jangan berbagai penggunaan alat mandi seperti handuk, sabun, atau sikat gigi dengan orang lain.